akan mempresentasikan tentang peran teknologi dan media dalam pembelajaran. Adapun peran teknologi dan media dalam pembelajaran yaitu ada 3. Pertama yaitu sebagai peran tambahan, di mana peran tambahan yang dimaksud yaitu menjadi alat pengajaran di samping dari metode ceramah yang dilakukan oleh guru. Yang kedua sebagai alat pelengkap, di mana alat pelengkap ini yaitu teknologi dan media dikatakan berperan sebagai pelengkap dalam artian pelengkap yang mendukung penggunaan media dalam proses pembelajaran. Dia dikatakan pelengkap dalam hal melengkapi materi yang disampaikan oleh guru kelas. Ketiga yaitu sebagai pengganti, di mana teknologi dan media dikatakan berperan sebagai pengganti dalam artian teknologi dan media sebagai pengganti dalam kegiatan belajar. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi yang berikutnya mengenai langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan agar menjadi guru yang profesional dan mengerti digital. Nah, menurut kami ada beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, seorang guru haruslah mampu terbuka terhadap perubahan teknologi pada zaman sekarang. Sehingga guru harus mampu mengetahui dan menguasai teknologi-teknologi baru yang dapat digunakan dalam dunia pendidikan. Nah, yang berikutnya, kemampuan dalam membuat atau menyediakan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Sehingga aktivitas pembelajaran siswa tidak hanya antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, maupun siswa dengan teknologi. Nah, yang berikutnya adalah mampu memanfaatkan media sosial, terutama dalam konteks pendidikan. Dapat berupa guru mencari atau mencari tahu segala referensi-referensi atau inspirasi terhadap pembelajaran dan media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Lalu yang berikutnya adalah guru harus mampu menguasai kelas agar pembelajaran tidak cenderung bosan dan lebih menarik begitu. Lalu yang berikutnya adalah seorang guru harus mampu menerapkan metode pembelajaran yang unik, asik, serta sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan dari peserta didik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk materi yang selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai bentuk-bentuk media dan teknologi yang digunakan pada sekolah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, pada materi ini media yang sering kami gunakan itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah audio, visual, dan audio-visual. Nah, pada media audio, kami biasanya menggunakan media seperti radio dan laboratorium bahasa. Selanjutnya, pada media visual, kami biasanya menggunakan beberapa media, yaitu papan tulis, gambar, sketsa, diagram, bagan, PowerPoint, maupun grafik. Nah, lalu pada media yang terakhir yaitu audiovisual, kami biasanya menggunakan media pembelajaran seperti video pembelajaran, televisi, serta YouTube. Nah, untuk yang berikutnya, teknologi yang biasa kami gunakan pada sekolah yaitu terdiri dari 2 macam. Yang pertama berjenis alat dan yang berikutnya adalah berjenis aplikasi. Nah, teknologi berupa alat yang biasa kami gunakan itu seperti speaker, laptop, komputer, LCD ataupun proyektor. Lalu yang berikutnya, teknologi dalam bentuk aplikasi. Biasanya kami menggunakan seperti e-learning, CBT, aplikasi Zoom, Google Meet, CGR, Google Form, maupun Moodle. Di sini selanjutnya kita masuk ke kode etik. Nah, di mana pengertian dari kode etik ini adalah sebuah istilah yang digunakan dalam sebuah keprofesian atau pekerjaan. Nah, kode etik sendiri merupakan prinsip-prinsip moral yang berlaku dalam suatu profesi dan disusun secara sistematis. Kode etik ini juga wajib ditaati dalam setiap profesi karena dijadikan landasan untuk berperilaku sesuai dengan profesi yang dijalaninya. Nah, adapun fungsi dari kode etik ini ada 4 fungsinya. Yang pertama adalah menghubungkan nilai dan moral dengan pelayanan atau yang disebut dengan keprofesian. Yang kedua, sarana kontrol sosial. Dan yang ketiga itu ialah pencegahan kesalahpahaman dan konflik. Yang keempat yaitu pencegahan campur tangan pihak lain yang dapat merugikan. Nah, selanjutnya yaitu apa sih tujuan dari kode etik ini? Nah, tujuan dari kode etik ini juga ada 4 kategori. Di mana kategori yang pertama adalah
agar profesional memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada para pemakai atau para nasabahnya. Yang kedua, meningkatkan mutu pengabdian profesi. Dan yang ketiga yaitu melindungi perbuatan dari yang tidak profesional. Dan yang keempat, memelihara lingkungan profesi yang kondusif. Selanjutnya yaitu pengertian hak cipta. Menurut pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Nah, yang dimaksud dengan hak eksklusif ini adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pilihan yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Yang kedua adalah fungsi hak cipta. Hak cipta berfungsi untuk menghargai suatu karya atau untuk mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Yang ketiga, tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta. Yang pertama, hak eksklusif, yaitu adalah hak pembuat karya untuk mengontrol mekanisme kepemilikan, juga distribusi dari karya-karyanya. Yang kedua, hak moral, yaitu hak membuat karya akan selalu lekat dengan siapa pemiliknya, siapa pembuatnya. Yang ketiga, yaitu hak ekonomi, berarti pembuat karya berhak untuk mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak-pihak yang menggunakan karya-karyanya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai pelanggaran hak cipta, di mana pelanggaran hak cipta itu sendiri adalah pelanggaran hak eksklusif dari pencipta seperti memperbanyak, menjual dan memamerkan karya tanpa adanya izin dari pencipta itu sendiri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 juga diatur jenis-jenis kegiatan yang tidak melanggar hak cipta itu sendiri, seperti penggunaan dan pengadaan untuk pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, laporan, kritik, tinjauan, ceramah, dan pertunjukan selama menyertakan sumber lengkap dari karya tersebut. Itu adalah merupakan definisi dari pelanggaran hak cipta itu sendiri. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai pembatasan hak cipta itu sendiri, yang mana pembatasan hak cipta terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu penggunaan atau perbanyakan lambang negara dan labu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. Dan yang poin kedua yaitu pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor yang terpercaya seperti berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan sumber yang disebutkan secara lengkap. Itu adalah pembatasan hak cipta.